Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mariti Priskilia dengan NIM 10-2019-7189. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas 1 dan tugas 2 mata kuliah gender. Yang pertama, tugas 1 pada tanggal 8/2022. Nomor 1, bagaimana cara Allah menciptakan manusia menurut Kejadian pasal 1 dan 2. Pasal 1 ayat 26 menceritakan bahwa manusia diciptakan ke-6 menurut gambar dan rupa Allah. Untuk berkuasa atas segala yang telah diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 2 ayat 7, dikatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia tersebut menjadi makhluk yang hidup. Itulah manusia pertama. Ayat 18, Allah berfirman bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja, sehingga ia akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia atau perempuan. Tuhan Allah membentuk perempuan itu dari salah satu tulang rusuk laki-laki tersebut. Nomor 2, apa yang dimaksud dalam 1 Korintus 11 ayat 8-9. Pada mulanya manusia pertama ialah laki-laki, manusia kedua adalah perempuan, untuk menjadi seorang penolong bagi laki-laki. Dua kata dalam 1 Korintus 11 ayat 8-9, kata dari dan karena menunjukkan kedudukan perempuan. Dia berasal dari laki-laki dan maksud hidupnya untuk laki-laki. Bisa juga menceritakan kodrat seorang laki-laki. Maksud dari 1 Timotius 2 ayat pada maksud Allah dalam penciptaan. Allah menciptakan laki-laki dahulu dan dengan demikian menyatakan maksudnya bahwa laki-laki harus mengatur dan memberi pimpinan kepada wanita dan keluarga. Wanita diciptakan setelah laki-laki, direncanakan sebagai pendamping dan penolong dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Berdasarkan pada akibat yang merusak apabila laki-laki dan perempuan mengabaikan peranan yang diberikan Allah kepada mereka dalam Taman Eden. Hawa yang bertindak terlepas dari Adam sebagai kepala memakan buah terlarang itu. Adam dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di bawah Allah menyetujui ketidaktaatan Hawa. Sebagai akibatnya dia jatuh juga dan membawa dosa dan kematian atas seluruh umat manusia. Tugas kedua pada tanggal 15 September 2022. Nomor 1. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Menurut Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah dan larangan Tuhan Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan. Nomor 2. Apa akibat dari keberdosaan manusia? Allah menghukum perempuan tersebut bahwa ia akan tunduk kepada laki-laki dan menderita kehamilan dan melahirkan anak akan disertai dengan rasa sakit. Kemudian hukuman untuk manusia tersebut bahwa kesukaran jasmani, kerja keras, dan kelelahan yang mengecewakan, serta perjuangan yang berat ditetapkan sebagai nasib si laki-laki yang dengan pasti dihukum sebagai orang berdosa. Kemudian manusia dan istrinya diusir dari Taman Eden sehingga terputusnya persekutuan antara manusia dengan Allah dan alam semesta. Dalam Kejadian 3 ayat 17. Dalam perjanjian baru dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada dasarnya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Nomor 3, bagaimana cara Allah kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Tuhan Allah memberi hukuman kepada manusia dan istrinya tersebut. Kemudian mereka diusir dari Taman Eden supaya mereka mengusahakan kehidupan mereka sendiri di tanah yang telah dikutuk oleh Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 17. Kristus. Nomor 1. Apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, Allah mengasihi dunia atau manusia di dunia secara universal. Keselamatan melalui Yesus Kristus ini mulai sejak kedatangannya.
Allah mengasihi dunia yang universal. Allah menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tawaran keselamatan ini berlaku kepada dunia yang tidak terbatas pada bangsa Israel saja, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga di dunia. Nomor 2. Bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia? Dalam kitab Filipi 2 ayat 7 disebutkan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, Yesus meninggalkan tahta surgawi dan rela turun ke dunia untuk menyelamatkan dan mengampuni umat manusia. Ketika Yesus mengambil rupa seorang hamba, ia sebenarnya hendak menunjukkan bahwa ia peduli dan mau turut merasakan penderitaan manusia. Ia ingin yang telah tergores karena dosa. Ia ingin mengembalikan wajah Allah dalam diri manusia yang telah tercoreng karena pelanggaran manusia itu sendiri. Sekian dari tugas gender saya. Terima kasih.